Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan fikih tentang puasa Ramadan. Kita mempelajari akan hal ini demi untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya, ilmuilah. Dari sinilah Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Jadi sebelum insyaallah kita memasuki bulan Ramadan, tentu sebelum itu kita harus sudah mengetahui ilmunya terlebih dahulu, agar benar-benar nanti ketika kita melakukan puasa, melakukan ibadah ini dan itu di bulan Ramadan, maka kita telah yakin ini telah diajarkan oleh Allah, ini telah disyariatkan oleh Allah, telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi inilah yang menjadi di antara pendorong kita selalu membahas fikih puasa sebelum Ramadan. Bahkan para ulama dahulu mereka meninggalkan kajian majelis ilmu di bulan Ramadan itu. Para ulama dahulu meninggalkan majelis ilmu di bulan Ramadan karena mereka sudah siap sebelumnya, ya. Dan mereka fokus di bulan Ramadan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka memanfaatkan bulan tersebut. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penetapan waktu awal dan akhir bulan Ramadan. Penetapan waktu awal dan akhir bulan Ramadan. Penetapan waktu, kapankah awal Ramadan datang, kemudian kapankah ia berakhir, maka ini sepakat para ulama caranya hanya dua. Caranya hanya dua, tidak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Ingat di sini ru'yah, yang namanya ru'yah adalah melihat hilal. Cara menetapkan awal dan akhirnya itu dengan melihat hilal Ramadan dan hilal Syawal.
Kemudian kalau tidak terlihat, terhalangi misalnya dengan asap, debu atau awan, maka pindah ke cara yang kedua. Jadi harus cara yang pertama yang ia lakukan adalah melihat hilal. Ya, melihat hilal. Kemudian baru kalau tidak bisa cara yang pertama, baru pindah ke cara yang kedua. Bagaimana? Ikmalu Sya'bana 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi bulan-bulan Hijriyah itu jamaah adalah bilangan hari sampai 29 saja. Ya, maksimal hari bulan Hijriyah itu 29 hari. Tidak sampai lebih dari itu. Enggak ada 30, 31 itu bulan Masehi. Tahun Masehi ya, penanggalan Masehi seperti Januari dan seterusnya itu 31, 30 ya. Kalau Hijriah 29 hari saja. Nah. Oleh karena itu jemaah, banyak sekali perhitungan-perhitungan ibadah yang itu harus dihitung dengan bulan Hijriah. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah zakat. Zakat. Kapan kita berzakat? Zakat mal, ya, zakat harta. Kapan kita berzakat? Jadi dihitung satu haul, tahun itu maksudnya adalah dengan bulan Hijriah. Bukan Januari ke Januari selanjutnya, bukan. Tapi dengan bulan Hijriah. Misalnya Ramadan ke Ramadan selanjutnya, Syawal ke Syawal selanjutnya. Ya, tidak boleh dihitung dengan bulan, ya, bulan Masehi itu. Ya. Nah, kedua cara ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya. Ini cara yang pertama. Karena melihatnya. Lihat di sini, melihatnya. Ya, bukan menghitungnya, ya. Dengan melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian berbukalah, maksudnya lebaranlah kalian karena melihatnya juga, yaitu melihat hilal Syawal. Melihat, bukan menghitung. Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Dan kalau terhalang atas kalian hilal Ramadan atau hilal Syawal, ya, maka sempurnakan. Kalau terhalang hilal Ramadan, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau terhalang hilal Syawal, sempurnakan Ramadan 30 hari. Itu caranya. Hadis ini sahih. Dalam hadis yang lain dijelaskan, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau terhalang atas kalian karena ada awan, maka faqduru lahu, perkirakanlah. Ya. Nah, teman-teman yang berpendapat adanya hisab, adanya perhitungan atau cara menentukan Ramadan dan Syawal itu dengan hisab, ya, mereka berdalil dengan ini, faqduru lahu. Mereka mengartikan atau memaknai hadis tadi faqduru lahu dengan hitunglah. Perkirakan berarti di sini hitunglah. Ya. Namun kalau kita melihat makna dari hadis di atas yang dijelaskan oleh para ulama hadis, ya, adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, jadi hadis di atas dimaknai lagi dengan hadis yang lain. Ya. Jadi maksud dari hadis di atas adalah ini dia, hadis berikut ini, yaitu fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Ini maksudnya. Ya. Perkirakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari maksudnya. Maksudnya sempurnakan, ya. Bukan hitunglah, tapi sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari atau Ramadan 30 hari. Imam An-Nawawi rahimahullah dia berkata,
وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدر له تمام العدد 30 يوما. Itu dia. Masuk dari faqduru lahu itu adalah qaddiru lahu tamamal adad, sempurnakan jumlah harinya menjadi 30 hari. Jadi kalau kita kembali ke makna yang disampaikan oleh para ulama dahulu, maka tenang kita. Nggak ada perselisihan. Kapan kita Ramadan, kapan kita puasa, kapan kita Lebaran, ya. Kan kita di Indonesia ini sering terjadi perselisihan kapan Lebarannya, karena itu, ya. Karena berbeda pendapat cara penetapannya. Sedangkan cara hisab itu nggak dianggap, tidak dianggap. Nanti ada bantahannya di sini. Kemudian selanjutnya, apakah hukum melihat keberadaan hilal dengan teropong dan alat bantu lainnya? Kalau dahulu nggak ada teropongnya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Kemudian juga namanya padang pasir jarang ada pohon-pohon yang tinggi, beda dengan di sini, ya. Sehingga mereka dengan mata telanjang mereka bisa melihat hilal. Beda dengan kalau kita di Indonesia misalnya. Makanya kan tempat-tempatnya kan dikirim oleh pemerintah beda-beda tempatnya, ya. Dengan melihatnya dengan teropong. Nah itu juga dibolehkan. Hal yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana perkataan Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, la ba'sa an natawassala ila ru'yatil hilali bil minzar awil marasib. Tidak mengapa menggunakan teropong atau alat bantu lainnya. Selanjutnya bantahan, ya, metode hisab. Bantahan untuk metode hisab yang mereka secara sistematis atau secara matematis, ya, kemudian astronomis untuk menentukan posisi bulan atau hilal itu. Hisab, namanya hisab ya dihitung. Dan sekali lagi metode hisab ini tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Walaupun di antara sahabat ada yang pintar menghitung, pintar menulis. Dan Nabi SAW dikatakan ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa Nabi ditakdirkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Agar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikira buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau firman-firman Allah itu dikira buatan Nabi, maka tentu Nabi itu pintar menulis, pintar membaca, tapi Nabi tidak. Ummi, ya, Nabi yang ummi. Ya. Namun walaupun demikian tetap dikira itu sebagai dongeng belaka, itu sebagai buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi ini tidak dikenal. Ya, walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian para sahabat yang bisa menghitung, ya, bisa ilmu-ilmu tentang bintang, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakannya. Karena ini berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahyu yang datang tadi adalah dua itu, ru'yatul hilal dengan ikmal Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Menyempurnakannya. Kemudian juga kalau diberlakukan hisab, ya, maka agama kita akan menjadi berat. Kalau hisab ini diberlakukan, karena tidak semua orang bisa ilmu hisab ini. Ya. Sedangkan agama kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj."
sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang menyulitkan. Ya. Tapi memudahkan. Sedangkan melihat hilal itu semua orang bisa. Melihat semua orang bisa, mudah, dimudahkan. Ikmal Sya'ban semua orang bisa juga. Ya, menyempurnakan bulan Sya'ban siapa yang nggak bisa? Menjadi 30 hari. Ya. Kemudian juga dibantah oleh Imam Ibnu Hajar yang mazhabnya Syafi'i. Nah, jadi sekali lagi metode hisab itu tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga tidak dikenal di zaman para imam 4. Ya. Kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab, tadi kan kalimat hadisnya menggunakan sumu li ru'yatihi. Ya, sumu li ru'yatihi, atau hadis yang lain misalnya dalam hadis yang lain juga idza ra'aitumuhu fasumu. Idza ra'aitumuhu, kata ra'a di sini ya kalau dalam bahasa Arab. Kata ra'a itu melihat. Kemudian dalam hadis ini dia butuh satu objek. Satu objek, melihat hilal. Melihat hilal. Jadi objeknya hilal. Satu objek. Nah, kalau kata ra'a, kata ru'yah, ra'a itu membutuhkan satu objek, dalam hadis itu disebut satu objek, maka itu artinya melihat. Ya, melihat dengan dua mata kepala. Kalau ra'a disebutkan dalam satu nas Al-Quran atau hadis, dua objek, objeknya dua, maka itu artinya bukan melihat, mengilmui atau meyakini. Ya, mengilmui atau meyakini. Jadi beda ro'a dengan melihat dengan dua mata kepala, beda juga dengan ro'a mimpi, beda. Itulah bahasa Arab. Ya. Jadi secara bahasa juga terbantahkan mereka, orang-orang yang menggunakan metode hisab itu. Nah. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, saksi sekarang. Berapakah jumlah saksi yang diterima pada penentuan awal dan akhir Ramadan? Ya, berapa jumlah saksinya dan nanti apa syarat-syaratnya? Seseorang bisa, saksi tersebut bisa diterima persaksiannya, dia telah melihat hilal Ramadan atau Sya'ban. Kalau awal Ramadan itu saksinya cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Kalau awal Syawal itu harus dua laki-laki. Harus dua dan laki-laki. Dalilnya, tara'an nasul hilal. Orang-orang sedang mengamati hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Jadi Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia sendiri telah melihatnya. Fa shamahu, maka Nabi segera berpuasa dan manusia pun berpuasa. Satu saja ketika hilal Ramadan, ya. Kemudian kalau hilal Syawal harus dua, dalilnya fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kalau ada dua orang saksi yang melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Maksudnya lebaranlah kalian. Ya, jadi dua saksi kalau awal Syawal. Kemudian syarat-syaratnya sekarang. Syarat-syarat diterimanya persaksian orang yang melihat hilal tadi. Di sini para ulama membaginya menjadi dua. Ya. Ada syarat-syarat yang disepakati dan ada syarat-syarat yang diperselisihkan. Syarat yang disepakati ada 5.
Ya. Yang pertama adalah Islam, harus dari orang Islam. Kalau ada orang kafir 10 orang melihat hilal, nggak boleh diterima. Ya, walaupun 50 orang melihat hilal orang kafir misalnya. Orang kafir kan pintar-pintar jemaah. Ya. Ada orang kafir yang sengaja belajar hadis, ada. Ada orang dia sengaja orientalis, kafir. Sengaja dia belajar hadis sehingga dia buat kamus besar, kamus untuk mencari hadis. Dan itu sekarang bermanfaat untuk orang-orang muslim. Ya, hadis, kamus hadis itu dikarang oleh orang-orang kafir, orang kafir. Ya. Makanya orang kafir itu mempelajari agama kita aja, orang kafir. Oleh karena itu sebagian mereka ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Gara-gara itu. Ya. Jadi mereka mempelajari apa sih kelemahan, apa sih larangan yang dilarang oleh nabinya. Ya, seperti misalnya fitnah terbesarnya umat Islam adalah wanita atau harta misalnya. Maka orang kafir membuat itu. Ya. Lihat iklan-iklan sekarang kan penuh dengan wanita isinya. Apa kaitannya iklan motor dengan wanita? Nggak ada. Ya, iklan mobil wanita pakainya, nggak ada. Kafir itu, orang-orang kafir yang punya seperti itu, yang punya ide seperti itu. Ya. Nah, yang kedua harus adil, dia harus adil. Yang ketiga balik, ya balik. Nah, ciri balik itu jemaah ada 3 ciri balik. Ini untuk perempuan laki, ditambah 1 untuk perempuan. Ya. Yang pertama, ciri orang balik itu mimpi basah. Walaupun umurnya belum 15 tahun, maka dia sudah balik. Ya. Yang kedua adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya, walaupun umurnya belum 15 tahun. Yang ketiga, dia sudah berumur pas 15 tahun Hijriah. Hijriahnya ya, Ma. Ya. Jadi zaman Nabi bersabda seperti ini belum dikenal tahun-tahun Masehi itu. Ya. Tapi Hijriah. 15 tahun Hijriah. Walaupun dia belum dibasa, yang penting dia sudah umur 15 tahun, maka sudah balik. Maka orang tua harus benar-benar perhatikan umur anaknya. Ya. Saking enaknya main anaknya, nggak diperhatikan sholat anaknya padahal sudah balik. Itu tanggung jawab kita kelak. Dan kita sebagai orang tua kelak akan orang yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pendidikan anak, ya. Pendidikan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Sebelum anak itu ditanya bagaimana hak dia menunaikan hak orang tuanya. Ya. Kemudian tambahan untuk orang yang perempuan adalah haid. Untuk para wanita adalah haid. Walaupun dia sekarang kan banyak orang wanita yang haid 10 tahun sudah haid. Ya, 11-12 tahun sudah haid. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan budak. Ya. Budak tapi sudah merdeka atau selain budak. Kemudian laki-laki, ini yang disepakati. Kemudian sekarang yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama adalah mumayyiz. Mumayyiz itu umur 7 tahun. Itu yang disepakati oleh para ulama. Umur mumayyiz itu adalah 7 tahun. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah bisa menghitung 1 sampai 20, maka dia sudah mumayyiz. Ya. Dan orang mumayyiz itu boleh jadi imam. Orang mumayyiz, azan boleh. Orang mumayyiz, walaupun dia belum sunat misalnya. Sekarang kan banyak orang bertanya, anak saya belum sunat, bagaimana hukum sholatnya? Ya, sholat. Boleh nggak dia masuk masjid? Ya boleh, masa nggak boleh masuk masjid? Ya. Nah, mayoritas ulama Syafi'iyah ya, mereka berpendapat bahwa persaksian anak yang masih mumayyiz tidak diterima. Tidak diterima.
Ini ulama Syafi'iyah. Dan ini pendapat yang tepat. Ya. Yang kedua yang dipresisikan adalah perempuan, wanita. Bagaimana kalau wanita melihat hilal Ramadan? Satu orang. Apakah diterima? Maka di sini para ulama berpendapat diterima. Ya. Jadi persaksian wanita satu orang diterima khusus untuk hilal Ramadan saja. Kalau hilal Syawal itu harus laki-laki dan 2 orang. Hilal Syawal. Dan alhamdulillah kalau sekarang kan banyak dikirim oleh pemerintah kita. Itu semua laki-laki. Ya. Para jemaah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita akan jelaskan di sini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hilal ini. Nanti ada studi kasus-kasus yang berkaitan dengan hilal ini. Dan ini sering terjadi ya di antara kita. Yang pertama adalah misalnya jika yang melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal itu satu orang, seorang diri, ya, atau ketika dia pergi ke pemerintah misalnya, pergi ke MUI misalnya, kemudian dia bersaksi di situ, saya benar-benar telah melihat hilal, tapi ditolak. Dia benar dia melihat hilal benar, tapi ternyata ditolak. Ya. Nah sekarang bagaimana? Apa yang harus dia lakukan yang ditolak ini, hilalnya ini? Apakah dia puasa sendiri atau lebaran sendiri? Ya. Maka di sini para ulama mengatakan kalau ada seorang diri melihat hilal, ya, melihat hilal seorang diri, kemudian persaksiannya ditolak, ya, padahal benar-benar melihat hilal, persaksiannya ditolak, maka dia harus berpuasa dan lebaran bersama manusia lainnya. Ya, harus puasa bareng dan harus lebaran bareng. Ya. Dia nggak boleh puasa duluan dan tidak boleh lebaran duluan. Dalilnya as-saumu yauma tasumun. Kalian berpuasa itu kalau semuanya sudah berpuasa. Ya. Wal fitru yauma tuftirun. Dan kalian lebaran kalau semuanya sudah lebaran. Ya. Wal adha yauma tudahun. Kemudian juga ketika Idul Adha, kapan kalian Idul Adha? Ketika semuanya sudah beridul Adha. Ini dalilnya. Jadi harus bareng walaupun dia benar-benar melihat hilal tapi ditolak misalnya. Kemudian yang kedua sekarang, jika satu negara melihat hilal, ya, jika satu negara melihat hilal, misalnya Saudi lihat hilal hari Jumat, berarti Sabtunya kan Jumat sore biasanya hilal kan, hilal itu sebelum tenggelam matahari, dan hilal namanya hilal kan bulan pertama kali, dan itu terlihatnya cepat, datang timbulnya tampaknya hilal itu cepat, ya. Cepat dan kecil, cepat sekali, cepat hilang. Ya, makanya kalau ketika hari ketiga atau kedua itu baru tumbuh kelihatan oleh kita kan. Kalau dia awal-awal itu enggak, makanya harus dilihat oleh teropong kalau di zaman sekarang. Dan hilangnya cepat. Ya. Nah sekarang, misalnya kalau di Saudi dia lihat hilal di Jumat sore misalnya. Kemudian di sini di Sabtu sore misalnya, berarti Ahad puasanya. Nah, kalau Saudi melihat hilal, apakah kita harus mengikuti Saudi puasanya? Ya, atau Indonesia lihat hilal di hari Sabtu, apakah Saudi ikut puasa esoknya, hari Ahad? Ya. Nah, dalam masalah ini ditinjau dari perselisihan para ulama, ya. Perselisihan, bahkan di sini para ulama hampir-hampir tidak berselisih, ya. Hampir-hampir tidak berselisih tentang adanya perbedaan matlak.
Matlak itu tempat terbitnya hilal. Beda-beda emang. Ya. Jadi hilal di sini belum terlihat, di sana sudah terlihat, negara lain sudah terlihat misalnya. Ya. Dari mana kita tahu ini ada perbedaannya? Coba sekarang bayangkan. Subuh di sini, di sana belum subuh. Ya kan? Asar di sini, di sana belum. Ya. Maka pasti matlaknya pun berbeda kalau demikian. Berbuka puasanya pun beda, ya kan? Bahkan dalam satu negeri, ya, daerah ke daerah yang lain buka puasanya pun beda-beda. Ada yang duluan, ada yang, ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang benar dari permasalahan ini adalah masing-masing negara. Jadi puasanya masing-masing. Masing-masing maksudnya kalau negara kita Indonesia melihat hilal di hari Sabtu, maka esok kita puasa. Walaupun Saudi sudah sebelumnya melihat. Makanya masing-masing negara punya matlak sendiri, tempat terbit hilal sendiri. Ya. Nanti ada dalilnya. Nah, negara satu ke negara yang lain itu dihitung satu kalau jaraknya 2.226 kilo. Malaysia misalnya, Indonesia dengan Singapura berapa jaraknya? Kalau jaraknya kurang dari 2.226 kilo, misalnya kalau diukur dari Batam ke Singapura, itu mungkin sedikit ya. Jadi satu dia dihitung satu. Ya, Singapura dengan Indonesia dihitung satu kalau jaraknya demikian. Kalau lebih dari itu, jarak negara satu ke negara yang lain lebih dari 2.226 kilo, maka masing-masing matlaknya. Ya, matlaknya masing-masing. Dalil akan hal ini jemaah dari ayat Al-Quran, kemudian dari hadis nanti. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang hadir di negeri tempat tinggalnya yang sudah terlihat hilal, maka berpuasalah. Ya, maka berpuasalah. Ini dalilnya. Siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini dalilnya. Tentu satu negara dengan negara yang lain akan berbeda. Akan berbeda. Ya. Misalnya di Saudi misalnya, atau di lainnya di Amerika misalnya, hari Kamis misalnya di Amerika, ya, orang Islam di sana, maka pada hari Jumat itu dia bertepatan dengan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, dia mempraktekkan ayat ini di hari itu. Jadi beda-beda. Kemudian juga dahulu ada sahabat yang namanya pergi ke Syam, ya. Pergi ke Syam, diutus untuk pergi ke Muawiyah radhiyallahu taala anhu di Syam. Kemudian di Syam terlihat hilal di hari Jumat. Ya, sore Jumat maksudnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat hilal di Madinah, ya, di hari Sabtu, ya, di malam Sabtu, ya, yaitu di hari Sabtu, berarti Ahad, ya, puasanya. Kemudian datanglah utusan tadi, ya, sahabat yang diutus tadi ke Syam, ke Madinah. Ditanya dia, kalian di sana melihat hilal kapan? Hari Jumat. Adapun kami di sini di Madinah hari Sabtu, katanya. Kemudian orang tadi, sahabat tadi yang diutus tadi, yang dari Syam tadi berkata, tidakkah cukup hilal yang dilihat oleh Muawiyah, pemerintah pada saat itu di sana, di Syam, ya, tidakkah cukup dengan itu saja? Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah. Kemudian juga karena ada perbedaan matla' ini jemaah, ya, ada perbedaan tempat terbitnya hilal, maka akan ada kasus-kasus berikutnya. Yang pertama adalah seorang yang telah berpuasa di negara perantauannya, misalnya di Malaysia atau di mana, di Australia misalnya, ya, dia merantau di situ perantauannya. Kemudian dia kembali ke Indonesia misalnya, ke negara asalnya yang belum memasuki bulan Ramadan. Di sana sudah berpuasa. Ya. Balik ke sini ternyata belum masuk Ramadan. Ya, belum masuk Ramadan. Apakah dia wajib puasa pada saat itu atau tidak? Ketika dia di sini. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia diharuskan berpuasa bersama penduduk negara itu. Ya. Jadi dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa sebagaimana tadi di saat dia menyaksikan hilal di sana, di Australia misalnya. Walaupun di sini belum puasa. Ya. Walaupun di sini belum puasa. Dengan dalil tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dalilnya tadi. Dimanapun kalian menyaksikan hilal maka berpuasalah. Berarti dia berpuasa pada saat itu. Dan di sini belum ada orang puasa, dia tetap puasa. Ya, dia tetap berpuasa. Nah, sekarang bagaimana dengan lebarannya? Ya. Misalnya di sini 30 ikmal di sini misalnya. Ikmal itu itmam, menyempurnakan 30 hari misalnya di Indonesia. Berarti dia puasa 31 hari, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalnya di sini, kalau dia puasanya di sini 29 hari dan dia terhitung di sini 28, ya 28 hari, maka dia wajib puasa 29 hari, ikut puasanya penduduk asalnya tadi, negeri asalnya tadi. Ya. Jadi dia lebaran bersama-sama. Lebaran bersama-sama. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Kemudian kasus lagi. Ketika ada seorang muslim misalnya telah berpuasa dan menyelesaikan puasanya di satu negara. Kemudian pulang dia, ya, pulang ke negara tempat tinggalnya, ya. Sedangkan di negaranya itu masih puasa Ramadan. Dia sudah lebaran di sana, ya. Kemudian di tempat tinggalnya di sini Indonesia misalnya masih Ramadan, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia berpuasa atau tidak? Tidak. Ya, tidak berpuasa. Dan nanti tidak ikut lebaran lagi. Karena dia tadi sudah sempurna dia Ramadannya di sana, di negara perantauannya tersebut misalnya. Ya. Kemudian kalau seperti itu, apakah dia wajib imsak? Wajib imsak. Imsak itu wajib nahan diri dari makan minum untuk menghormati orang puasa? Tidak. Ya. Karena sudah habis waktu Ramadan dia itu. Ya, di negara perantauannya tersebut. Nah, ini kasus-kasus kalau terjadi, ya. Kemudian lanjutkan sedikit, yaitu berhari raya bersama pemimpin dan mayoritas manusia. Ya. Jadi misalnya kalau ada perselisihan ormas satu dan ormas yang lain, ya, kapan hari rayanya, maka kembalikan ke pemerintah. Kembalikan ke pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaidah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, keputusan hakim pemerintah itu bisa mengangkat perselisihan.
bisa sebagai penengah dari perselisihan. Ya. Makanya antara organisasi yang satu dan organisasi yang lain itu harus diikuti pemerintah asli. Ya. Kalau dia tidak mengikuti pemerintah, ngeyel misalnya, maka dia ada berdosa. Ya, dia berdosa. Selanjutnya, apabila baru mengetahui masuknya Ramadan ketika telah siang hari. Ya, seorang yang mengetahui masuknya Ramadan di siang hari. Ya, misalnya ada suatu kampung lah, katakanlah kampung, karena jauh dari medsos, ya, jauh dari kota, kampung, benar-benar kampung misalnya. Ya. Dia mengetahui masuknya hilal, ternyata ada orang dari kota datang. Kok kalian nggak puasa? Udahkah mulai gitu. Sudah misalnya. Dia ketahunya di hari itu, di jam itu, hari zuhur misalnya. Ya, di waktu zuhur atau di waktu asar atau di waktu jam 9 misalnya. Ya. Maka pada saat itu dia tidak boleh makan minum. Ya. Pada saat itu dia tidak boleh makan minum. Orang yang mengetahui baru masuknya Ramadan. Ya, tidak boleh makan minum. Wajib puasa seketika itu juga. Ya. Dan hari itu tidak wajib diqadha. Ya. Walaupun tadi malam dia belum berniat puasa, ya kan? Tapi hari itu tidak wajib diqadha. Ya. Kenapa demikian? Karena dia menyaksikan mengetahui adanya Ramadan di saat itu juga. Ya. Maka saat itu juga dia wajib. Baru dia mulai diwajibkan. Beda dengan orang-orang yang sudah lihat hilal, maka pada saat itu dia diwajibkan. Ya. Kemudian selanjutnya terakhir, jika mengetahui masuknya bulan Syawal ketika telah siang hari. Ya. Ketika habis zuhur. Ternyata sudah hari itu dia masih puasa. Ternyata lebaran. Ya, habis zuhur baru mengetahuinya. Maka dia wajib membatalkan puasanya saat itu dan lebarannya besok. Ya, lebarannya besok hari. Kecuali kalau dia mengetahuinya jam sebelum zuhur, sebelum zawal. Ya, sebelum zawal. Maka pada saat itu dia wajib batalkan puasa dan lebaran. Karena sholat id, ya, sholat id itu waktunya adalah seperti sholat duha. Waktunya, ya, seperti sholat duha. 15 menit sebelum zuhur. Ya, waktu habisnya sholat id itu. 15 menit sebelum zuhur. Waktu duha juga demikian. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya dengan rukun puasa, ya, rukun puasa dan kasus-kasus yang banyak terjadi yang belum kita ketahui, jemaah. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.